Saya mohon izin, saya mohon maaf kepada ibu bapak sekalian. Saya duduk di atas kursi ya. Izinkan tak nih, Pak? Insyaallah ini. Bukan apa Pak. Saya minta closing kepada beliau nih, Habib Farhan, Ustaz Farhan nih. Karena saya semalam 1 jam lebih saya berdiri Pak. Selama di Selat Panjang tu 1 jam lebih saya berdiri. Apa tak sengal kaki saya Pak? Maka saya minta closing supaya tak ada tambah sengal lagi. Ya Pak ya. Maka saya tak ada alasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben pula ibu-ibu yang sedikit suara ni. Semalam saya ucapkan salam ibu-ibu pula yang banyak suara tu. Tapi yang ini yang nanti pula bapak-bapak. Mana suara ibu-ibu ni? Saya ulangi lagi karena menjawab jadi pengikut mazhab Jokowi sejati. Kalau pakai masker mazhab Jokowi ya. Meskipun mazhab ni Pak sekalian, mazhab kita ni sebenarnya ada 13 mazhab daripada hukum ilmu fikih. Tapi yang mu'tabarahnya yang diambil daripada untuk dijadikan hukum cuma 4 mazhab ya, yang kita kenal, yang kita ketahui. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanafi. 4 mazhab yang kita pelajari, yang kita ketahui dan kita ikuti daripada salah satu dari 4 mazhab tersebut. Sebenarnya ada 13 mazhab buka, tapi yang selain daripada 4 mazhab ini tidak mu'tabarah. Arti tidak mu'tabarah, tidak diizinkan untuk dipakai atau dilandaskan daripada hukum permasalahan muamalah ataupun ibadah. Tidak diizinkan untuk orang-orang yang awam ataupun orang-orang yang tidak banyak ilmunya untuk memakai selain daripada 4 mazhab tadi. Lainnya seperti mazhab Imam Ibnu Jarir Al-Tabari ya. Ada mazhab Abu Dawud Az-Zahiri. Kalau Imam Abu Dawud Az-Zahiri mazhab beliau bukan nikah itu tak perlu pakai wali lagi. Tak perlu pakai wali, tak perlu pakai saksi, sah. Ikut mazhab Imam Az-Zahiri. Kalau ada sekarang bisa coba aku. Anak-anak kita dia langsung habis bawa dari anak-anak itu apa langsung kahwin dia. Jadi maka selain 4 mazhab ini tidak boleh. Jadi mazhab Jokowi ini mazhab terakhir itu pun kalau diizinkan, tapi sama sekali jauh sekali untuk masuk daripada kategori imam mazhab ya. Tapi kita doakan dia Jokowi itu, Pak Jokowi itu banyak dihina, banyak dibuli sian beliau sampai kurus beliau. Sampai macam saya lah kurus ni ya. Saya kurus gemuk ni Pak. Kurus sana. Saya pun tak tahu badan saya ni tak bisa gemuk. Kenapa lah? Dari dulu saya pertama mondok sampai sekarang ni tak pernah gemuk. Saya fikir kenapa badan saya ni tak gemuk. Sudah nikah pun ni tak gemuk kan. Biasanya kan kalau orang nikah gemuk. Tapi saya ni kan, saya dah nikah dah tak gemuk. Memang mungkin takdir dah kali ya. Takdir. Waktu dulu pun saya coba minum obat gemuk, tapi lari ke mana bukan? Lari ke pipi saya, gembung di pipi saya. Bukan badan saya yang gemuk, tapi pipi saya. Jelek jadi pipi saya. Ya. Jadi memang takdiran saya sabar ya. Yang penting saya usaha yang tidak yang menentukan, yang menampilkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan pernah membantah apa yang ditakdirkan oleh Allah. Meskipun kita sudah semaksimal berikhtiar, tapi Allah tidak menentukan, jangan protes kepada Allah. Terima saja apa yang ditentukan oleh
Allah, karena itu semuanya baik. Ketetapan Allah adalah pilihan yang terbaik untuk kita, tapi pilihan kita, ketetapan kita, apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita semua. Maka min hasanah antahsabu hayyina wa indallahi azim. Di ayat Al-Quran Allah katakan, jikalau sesuatu itu yang menurut kalian baik, belum tentu di mata Allah itu baik. Bisa jadi itu buruk, jelek untuk kalian. Tapi sesuatu yang mungkin menurut kalian itu jelek, buruk, tidak baik, tapi di mata Allah itu baik. Maka inilah takdir. Meskipun kurus ini dipandang tidak baik, tapi di hadapan Allah kurus ini adalah sesuatu yang baik. Itu yang saya berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin. Wabil khusus daripada alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, habaib, masyayikh yang ada di sini, yang tinggal di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemuliaan. Dan tidak bisa saya satu persatu sebutkan namanya, tapi tidak mengurangi daripada rasa hormat saya kepada mereka-mereka. Dan wabil khusus kepada Habib Farhan Al-Ghazali atau Ustaz Farhan Al-Ghazali yang sangat semangat sekali mensukseskan daripada acara Isra wal Mi'raj ini. Jadi beliau ini aset berharga untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau beliau sudah tinggal di sini, maka jaga baik-baik betul beliau. Kalau beliau ada apa-apa, perhatikan beliau, karena aset berharga untuk Bapak Ibu sekalian. Karena orang yang alim, orang yang soleh, kalau sudah tinggal di satu daerah, satu komplek, satu tempat, itu komplek bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak diberkahi? Karena dia setiap harinya bermunajat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau satu komplek, satu daerah, satu tempat itu dihuni orang jahat semua. Kalau ada orang baik, diberkahi tak oleh Allah? Ada diberkahi, malahan malaikat-malaikatnya Allah melaknat, banyak mendoakan mereka supaya langsung cepat mati. Karena tak tahan lagi dah banyak orang-orang yang melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur sekali orang alim, orang soleh tinggal di tempat kita, bersyukur sekali. Dan kepada orang-orang tua, sesepuh yang lainnya yang tidak bisa satu persatu sebutkan namanya, tapi sekali lagi tidak mengurangi daripada rasa hormat saya kepada antum-antum semua, insya-Allah. Mudah-mudahan perkumpulan ini, peringatan Isra Mi'raj ini, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita di dunia maupun di akhirat. Ya, Bapak Ibu pun udah ngantuk. Udah 11:30 dah. Jadwal tidur dah. Aku lagi yang udah tidur pasti ngantuk. Tapi saya coba bikin tak ngantuk dah ya. Biar sama ni biar ngantuk. Jadi saya mengambil kesepakatan, kalau ceramah ni kurang lebih 40 menit atau 30 menit saya, jangan lama-lama. Yang penting kita bisa amalkan apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengarkan. Itu yang paling terpenting je. Pertama, kalau lama-lama nanti keluar dari sini, pulang dari sini, ada yang bisa direkam, yang didapatkan, apalagi tidak diamalkan. Meskipun sedikit, yang penting bisa diamalkan. InsyaAllah ibu bapak sekalian, InsyaAllah ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan atas hadir Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, limpahan karunia iman dan Islam kepada kita semua.
sehingga di malam hari ini kita berkumpul di majlis, di surau, di masjid, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni malam Lailatul Jum'ah, malam Jumat yang isi terkumpul daripada keberkahan dan fadail, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih daripada malam ini kita mengadakan Isra wal Mi'raj dan kita bertujuan untuk mencintai ataupun mengenang kembali perjalanan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada intinya kita merasa mengakui dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam ini malam yang dibuktikan dan disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah yang sangat-sangat agung, lebih daripada nabi-nabi yang lainnya. Insyaallah semua akan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau berbicara tentang Isra wal Mi'raj setiap tahunnya, pastilah kita mendengarkan yang pada intinya setiap mubaligh, para dai, ulama, ustaz atau habib yang berceramah di peringatan tersebut, di acara tersebut, pastilah intinya mengenang daripada Isra wal Mi'raj, dan kesimpulan akhirnya pastilah dia berbicara tentang solat. Tidak ada, pasti yang pada intinya dibicarakan adalah tentang solat. Maka dari itu saya tidak mau berpanjang lebar membicarakan dari perjalanan awal, dari cerita awal sampai cerita akhir, dan saya mau ngambil inti-intinya saja, poin-poinnya saja ya. Insyaallah kita akan bahas di sekarang ini. Sebelum itu kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus banyak-banyak mengerti dan memahami tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia. Dan kita sudah hafal ayat yang sering disampaikan oleh ulama kita, ustaz-ustaz kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan hidup kita hidup ini. Dan ibadah yang paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah. Tapi syukur tersebut tidak hanya diucapkan dengan mulut kita, dengan lisan kita. Tidak cukup dengan kita mengucapkan alhamdulillah, tidak cukup. Dan harus dibarengi dengan perbuatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab tafsir para ulama mengatakan syukur itu tidak setiap malamnya mendirikan sunnah sampai aku lupa, sampai kaki beliau bengkak. Kira-kira ada tak macam beliau Nabi Muhammad di sini ni? Ibu bapa ada tak kaki bengkak ni? Ada tak kaki bengkak ni? Ada, banyak ya? Banyak ya? Bengkak kerana solat ke? Kerana sakit? Kerana sakit apa? Asam urat. Bengkak kita kerana sakit asam urat. Tapi Nabi Muhammad SAW bengkak kaki beliau kerana beliau solat sunnah di malam harinya, sujud kepada Allah, rukuk di malam
waktu bengkaknya Nabi, bukan karena sakit asamu. Ini yang perlu kita pahami, Pak. Ya, syukurnya Nabi beliau aplikasikan dengan perbuatan-perbuatan yang mengundang daripada cintanya Allah kepada beliau. Seharusnya kalau kita ingin mengikuti beliau, mendapatkan kecintaan Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendirikan sholat sunnah, kita ikuti minimal 2 rakaat. Kita melaksanakan sholat sunnah di malam hari. Kalau tak sampai bengkak tak apalah. Yang penting kita sholat sunnah. Kalau sampai bengkak silakan. Ada yang melarang, ya. Lebih bagus. Tapi jangan sampai sudah bengkak tak sholat lagi jangan. Nabi tak nak macam gitu. Ya. Yang penting sedikit tapi istiqomah. Tapi kalau kita misalnya diberikan macam Nabi bukan, Nabi sudah dipastikan masuk surga, diampunkan dosanya yang lalu maupun yang lampau, yang lama ataupun yang baru, sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dikatakan oleh Allah untuk masuk surga dimanapun yang dimaukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau, apakah beliau banyak-banyak hidup? Apakah beliau banyak istirahat? Apakah beliau banyak bekerja? Apakah beliau Bapak Jamal? Aku malaikat, aku diperintahkan untuk memberikan ilham kepadamu. Kalau dosa kau ini sudah diampunkan oleh Allah, mau yang lama ataupun yang baru yang akan datang, dosa kau sudah diampunkan. Kira-kira Bapak Jamal itu apa yang dilakukan habis itu? Pasti senang. Oh, aku sudah diampunkan dosa aku ni. Aku senang-senang lah, istirahat banyak duduk, banyak baring dan lain sebagainya. Pasti begitu. Kita pun kalau dapat nikmat yang banyak, apalagi banyak harta, pasti kita banyak istirahat. Untuk apa banyak bekerja kita? Duit di depan, samping kiri, belakang ada duit. Bersenang pasti gitu. Itu sifatnya manusia. Ketika dapat karunia kenikmatan, seringkali dia melupakannya. Tapi ketika dapat ujian, musibah, cobaan, baru dia ingat kepada Allah. Itulah sifatnya manusia. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Walaupun dapat cobaan, ujian, ataupun karunia kenikmatan besar dari Allah, tetap beliau taat kepada Allah, tidak mau mengingkari daripada larangan-larangan Allah, tidak mau bermaksiat kepada Allah, tidak mau murka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, seharusnya kita mengikuti beliau, mencontohi beliau. Jangan banyak-banyak ya. Kalau kita tak bisa banyak, sedikit saja ya. Yang penting kita ada perasaan ataupun niat untuk mengikuti beliau Rasulullah, supaya kita dapat cintanya Allah juga ya. Sikit-sikit lah, yang penting istiqomah. Khairul a'mal halawadan. Sebaik-baiknya amal perbuatan itu sedikit tapi istiqomah, continue, berlanjut, berterusan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini selain Nabi Muhammad tidak pernah. Walaupun ada nabi-nabi yang dahulunya dapat mi'rajnya saja, tapi tidak seindah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saja Pak, kalau kita dengar tadi di ayat tadi Allah katakan subhanalladzi asra
Kalau kita buka daripada tafsirnya Subhana, kenapa saya memakai tafsir? Karena saya SAG-nya ngambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Maka saya berani mengatakan tafsir yang mengatakan referensi dengan tafsir ini. Karena saya belajar tafsir. Tapi jangan yang biasakan ada berani bilang tafsir ini, tapi tidak belajar tafsir itu bahaya sekali ya. Maka saya berani mengatakan seperti itu. Jadi di dalam kitab tafsir para ulama, Subhana ini kalimat yang sangat indah, yang sangat bagus dan sangat agung. Tidak pernah dipakai di sebelum-sebelumnya kecuali di surah Al-Isra, Subhana. Dan kalau kita analogikan dengan sesuatu yang saat ini, ya misalnya kalau kita melihat keindahan, melihat sesuatu yang sangat-sangat mengherankan, menakjubkan untuk kita, pasti kita mengucapkan kalau tidak Masya Allah, Subhanallah. Maka begitulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan, memposisikan, mempertamakan kalimat Subhana, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengungkapkan kelebihan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat memuliakan, tidak mau memuliakan Rasulullah SAW. Maka setiap berbicara khitbah yang kembali kepada Nabi Muhammad, pasti Allah pakai dengan kalimat-kalimat yang mulia, yang tidak diberikan dan dicontohkan kepada nabi-nabi yang lain. Seperti di ayat lain, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, di situ adalah khitbahnya kepada Nabi Muhammad. Kita tahu ya, azim artinya agung, sifatnya Allah. Sampai-sampai sifatnya Allah disebutkan kepada Nabi Muhammad. Allah tidak katakan wa innaka la'ala khuluqin karim. Tidak, tapi Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang sangat tinggi dan sangat agung. Ini Allah tak mau meremehkan dan tidak mau memposisikan Nabi Muhammad sebagai nabi yang biasa-biasa saja, tapi memposisikan Nabi Muhammad sebagai nabi yang sangat-sangat luar biasa. Contohnya yang lain lagi apa? Ketika menyebut nama nabi, Allah jarang sekali menyebut langsung nama dengan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya Ahmad. Tak ada sama sekali dalam Al-Quran. Benar tak ni? Ada tak ibu bapa selama ini membaca Al-Quran, ada ditemukan ayat Ya Ahmad, Ya Muhammad? Ada tak? Kalau ada, saya kasih 1,000. Ada tak ni? Tak ada? Tak ada. Pasti tak ada. Ada pun saya sudah hatam dalam Al-Quran. Jadi saya berani kasih 1,000. Ada pun di ayat itu pun mengungkapkan pemberitaan bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ada nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Min ba'di ismuhu Ahmad. Dengan kalimat min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi yang datang setelah Nabi Isa adalah Nabi Ahmad. Itu pun dengan ungkapan yang lain, bukan dengan kalimat Ya Ahmad ataupun Ya Muhammad. Lain dengan nabi yang lain, Allah katakan, Allah seru nabi-nabi yang lain pakai namanya langsung. Ya Yahya khudil kitaba biquwwa, Ya Isa bin Maryam, Ya Nuh, Ya Isa, Ya Ya'qub dan lain sebagainya. Allah sebutkan langsung namanya, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau berbicara dengan Nabi Muhammad, Allah jarang sekali
memposisikan Nabi Muhammad sebagai orang yang biasa saja, tapi sebagai nabi dan manusia yang sangat-sangat luar biasa. Sampai kita tak bangga, apalagi kita malah kecil hati punya Nabi Muhammad. Kerana diolok-olok dengan non-Islam, orang kafir diolok-olok, orang kita rendah hati, kecil hati. Jangan, meskipun mereka mengolok-olok Nabi kita, tapi tetap kita mengidolakan beliau, tetap mengagungkan beliau, dan tidak tetap bangga kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak bangga Bapak sekalian? Kita ni dari lahir tak ada pernah meminta ketika kita ada alam rahim. Di sini ada ni bayi ajaib ni. Ada tak ni bayi ajaib? Tak ada ya. Tak ada mungkin bayi yang bisa ngomong ketika di alam rahim, ya Allah, ketika aku keluar dari rahim ibuku ni, jadikan aku sebagai orang Islam dan jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Tak ada. Itu semua ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun semua bayi yang lahir di muka bumi ini adalah semuanya bersaksi bahwasanya Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Nabi Allah yang sangat-sangat diagungkan Allah. Semua bayi yang menjadikan mereka kafir ataupun menjadi non agama Islam itu karena bapa ibunya atau karena yang lainnya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak pernah kita mengatakan, meminta kepada Allah, ya Allah, kalau aku keluar dari rahimku, aku dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW, dan muka aku jadikan muka yang ganteng, ya Allah. Nanti besar, nanti mak bapak aku tak ada kecewa dengan aku. Pernah begitu ya? Tak ada seperti ini. Begitu semua ketetapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nabi-nabi yang lainnya lupa, meskipun mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semua menginginkan dan bertawasul, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa AS. Minta sama Allah. Sangat nikmat yang sangat luar biasa. Maka jagalah kenikmatan yang sangat luar biasa ini kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai terkecoh atau terjual dengan materi, duit dan lain sebagainya. Dijual iman dengan duit 1 miliar. Kira-kira kalau ada orang menawarkan macam itu, macam mana tanggapan bu apa? Kalau ada orang ngasih 1 miliar, aku kasih 1 miliar, tapi kau pindah agama, mau tak buka? Mau ke tak? 1 miliar ya Pak, bukan 100.000, 1 miliar. Mau ke tak? Mau kali ini? Apa lagi hutangnya udah banyak ada. Hutangnya bertumpuk, pikirannya stres, mikiran hutang macam mana mau bayar ni. Pasal dia orang nawarkan 1 miliar, tapi kau pindah agama, macam mana? Macam mana? Tetap tidak mau. Kita kuatkan iman kita, meskipun nyawa kita jadi taruhan sebagai mana yang dilakukan oleh Sayyidina siapa yang disiksa tu? Adik-adik yang tahu siapa? Ustaz kasih 50,000. Ada yang tahu tak yang disiksa oleh orang kafir, ditimpakan batu di badannya? Siapa tu namanya? Sahabat Nabi. Siapa ni? Oh, saya ibu, anak-anak saya tanya ni.
Siapa nih? Ibrahim. Ibrahim. Kenal sini? Hah? Siapa? Hah? Bilal. Siapa yang jawab tadi itu? Hah? Jawab, yang jawab di depan. Kalau sama murid saya, kalau murid saya pelajar saya bawa murid saya itu Muhammad Fauzan Ramadan itu pintar. Dia udah hafal 26 juz Pak di lembaga tahfiz Quran saya. Tahu nggak nih? Darul Arwah di Kompleks Eksiden 1. Itu lembaga tahfiz Quran saya. Itu salah satu murid saya yang paling banyak hafalannya, udah 26 juz, insya Allah 2 bulan udah hatam 30 juz insya Allah. Minta doa yang buka memang kita bin Rabah, beliau sangat kuat imannya, keteguhan imannya kepada Allah, sampai ditimpa batu yang besar pun, diterik matahari yang sangat panas pun, yang di gurun pasir, di atas gurun pasir pun tidak sampai murtad dan tidak sampai keluar daripada agama Allah. Sampai mau mati tak mau sekali, bahkan ditawari dengan untuk dijadikan sebagai menteri, dijadikan dibebaskan sebagai budak, kita ditawari, tidak mau sama sekali, tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad dan agama Islam. Nah itu iman kita harus seperti sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah. Tentang tak nih? Bisa tak nih? Hah? Kuat tak nih nanti nih? Bisa ada misi kristenisasi apa? Kristenisasi. Ramai-ramai orang datang macam mana? Tanggapan ibu bapak sekalian, bisa juga bawa botol-botol duit tu. Jangan sampai kita tergoyahkan ya. Meskipun anak bini kita mati kelaparan, jangan sampai kita jual agama kita dengan uang. Ya, siap tak ni? Hah? Ada lagi muka-muka sekarang ni, muka-muka tak berduit nampak ni. Banyak duit. Saya yakin orang-orang komplek tu orang-orang kaya, banyak duitnya. Ya, amin ya Rabbal. InsyaAllah ya. Jadi harus kita kuatkan iman kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi, Subhanalladzi asra. Kita tuntaskan dulu kalimatnya satu persatu dan nanti ke akhiran kesimpulannya. Asra yang tadi diterjemahkan penerjemah anak kita ya, yang menerjemahkan daripada bacaan tilawah tadi. Muhammad berjalan sendiri, diperjalankan, berjalan sendiri ke atau diperjalankan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj? Diperjalankan. Maksud diperjalankan itu macam mana Pak? Meskipun ada cerita pakai buruknya, pakai buruk, tapi buruk di sini kan bukan berarti macam orang gambar lukis tu kuda dengan kepala perempuan. Nah itu cerita Israiliyat namanya Pak. Tafsir, kalau dalam ilmu tafsir itu, kalau cerita-cerita tersebut cerita Israiliyat, cerita orang-orang Israel yang tak kebanyakannya tak benar, tak ada asli dia. Jadi tidak dibenarkan kalau buruk tu badannya seperti kuda, kepalanya wanita, itu bukan, tidak seperti itu buruk. Buruk tu kalau kalimat kita mengambil daripada ilmu bahasa Arab, dia buruk tu artinya kilat yang menyambar. Kalau sudah kilat tu artinya cepat, sekejap je. Kalau digambarkan pakai kuda kan lama je, ini. Kalaupun laju tetap ada nampak
tak ada cepat. Maka kita tak bisa bayangkan bulan itu seperti apa? Cepat kilatnya, secepat kilat, bahkan lebih dari itu. Jadi asra diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir dahulunya tidak percaya, sama sekali tidak percaya dengan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ni pastilah bisa percaya dan masih dinalari dengan akal logika kita diperjalankan. Bagaimana tidak ya? Kita contohkan ya, misalnya semut yang ada di rumah saya ini kebetulan banyak sekali lupa. Jadi hampir setiap malam semut itu gigit badan saya. Macam nyamuk aja jadi. Betul jadi istri saya, anak saya pun digigit semua. Engkau itu bukan ya Muhammad. Orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Nabi kita dibilang dukun. Kurang aja anak lu. Kurang aja. Kalau sempat ada orang di Indonesia ni ataupun orang Pontianak ini Nabi Muhammad bilang Nabi dukun, pasti orang sudah beramuk dah, pasti dicari dia. Orang Pontianak itu luar biasa lah kalau bela-bela agama ya. Saya kenal betul dengan orang Pontianak ni, apalagi orang tak naik dua, apalagi orang tak naik satu, orang berhenti ya. Oh apa kantor polisi habis, hangus dibakar mana? Apalagi orang tu bangunan polisi lagi hancur dia. Ini dia mereka kufar ketika Nabi menceritakan Isra wal Mi'raj. Yang paling tidak terima tadi adalah si Abu Jahal, si Abu Lahab. Tapi ada keturunannya sekarang ni yang ikut si Abu Lahab, Abu Jahal. Siapa lah yang ikut mereka berdua tu? Abu Janda. Memang gitu. Saya pun bingung dah. Memang Allah takdirkan tu kalau sudah abu-abu tu banyak-banyak orang jahat lagi je. Ya. Kalau dah depannya abu tu bagi orang jahat dah. Maka tu orang Abu Jahal lagi Abu Janda. Dan saya herankan kenapa sampai sekarang tak ada sampai kita angkat-angkat pun tak ditangkap sampai sekarang. Padahal sudah buat isu, buat ribut, buat orang adu domba, buat orang kelahi. Abu Janda tak ada ditangkap-angkap, masih dipelihara dulu. Ya, mudah-mudahan kita turunkan dia. Kalau dia tak dapat apa balasan dari Allah, kita turunkan dapat hidayah seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sebelumnya menjadi penentang Islam, penentang Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW diutarakan oleh sahabat, ya Muhammad, doakan antara Sayyidina Umar bin Khattab dan orang lain ya Muhammad. Nama satu saya lupa. Ketika diutarakan dua nama ini, maka Nabi Muhammad SAW mendoakan, ya Allah, berikan hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kedua ini menentang agama Islam, tapi yang diberikan hidayah oleh Allah adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Yang tadi menjadi penentang agama Allah, sekarang jadi pembela agama Allah. Kita berdua lah, mudah-mudahan Abu Janda sekarang ini jadi penentang agama Allah, kita turunkan jadi pembela agama Allah. Setuju tak ni dua macam itu ni? Benar tak ada? Kami bapak ibu ni doa cepat-cepat mati je. Jangan tak boleh bu, kita doakan orang cepat mati tu, apa lagi dapat azab, apa lagi masuk neraka. Tak boleh bu, tak boleh. Nabi tak ada pernah ajarkan seperti itu. Visi Nabi Muhammad, visi Nabi Muhammad itu mau menyelamatkan semua manusia ke dalam nerakanya Allah. Tak mau satu orang manusia pun masuk ke nerakanya Allah. Visi Nabi Muhammad. Visi Nabi Muhammad
ingin menyelamatkan semua manusia ini masuk surga sama-sama. Tak satu orang pun yang masuk neraka. Itu visi Nabi Muhammad. Masa kita kembali ke belakang Allah, maka kita sudah terikut dengan visi misinya iblis laknatullah alaih. Visi misi iblis laknatullah alaih adalah ingin semua manusia ini masuk ke Allah, ingin semua ini kufur kepada Allah, ingin semua ini surga Allah sepi dari mana Nabi Muhammad. Itu visi misi syaitan iblis laknatullah alaih. Apakah kita mau ikut seperti iblis laknatullah alaih, ingin menyengsarakan, ingin mencelakakan orang, ingin masukkan neraka Allah SWT? Jangan seperti itu, Bapak. Maka saya sedih sekali di sosial media. Orang banyak menghina, caci maki, banyak doa supaya kena azab, supaya masuk neraka. Sedih saya sekali. Karena apa? Saya sedih kali ini konteks visi misi iblis laknatullah alaih. Ingin masuk neraka dan orang banyak, ingin mau menemankan syaitan ke neraka. Itu yang saya sedihkan. Maka mulai hari ini kalau kita biasa dengan caci maki, menghina orang, mendoakan orang yang tak baik, ubah itu semua. Kita doakan baik-baik saja. Insya Allah itu kembali kepada kita semua. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Karena iblis laknatullah alaih berjanji sudah di Al-Quran Allah katakan, dari janji iblis laknatullah alaih ketika dia dikeluarkan daripada surganya Allah, bermala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Daripada sebelah kiri, dari arah depan dan belakang, supaya engkau tidak temukan mereka daripada orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beriman kepada engkau ya Allah. Ini kesempatan visi misi iblis yang Allah tunaikan sampai sekarang. Maka apakah kita mau ikut menjadi bala tentara iblis laknatullah alaih untuk mensukseskan daripada programnya untuk menerakakan manusia? Itu yang kita pikirkan, Pak. Maka kita hanya berdoa saja. Misalnya ada orang yang agak khilaf, adik melakukan kesalahan, adik ini mereka salah doa masjid doa soal masalah azan. Kemenak tu Pak bukan melarang azan. Yang biasa salah berita ni ibu-ibu ni. Ketika ada bawa berita merah, langsung dia buat berita. Kemenak melarang azan. Padahal kemenak tu menertibkan bunyi suara azan. Ini kadang-kadang ibu bapa sekalian ada salah daripada memberitakan suatu berita. Itu menertibkan suara azan, bukan melarang azan. Bahkan sampai masalah itu pun orang sampai caci maki, menghina, bahkan mengedit kepala kemenak itu dengan kepalaan anjing. Ada tak ibu bapak temukan di sosial media? Ada kan? Ibu bapak pun jangan share lagi. Ketika ditemukan foto kemenak pakai kepala anjing, di share lagi. Dosa tak ada ubat. Dosa mana di share lagi? Dosa ubat bukan tak ada dosa tu. Dosa. Tak ada istilah, tak ada dosa tu. Tak ada istilah, dapat pahala kalau dosa tu. Tak ada istilah macam itu. Tetap tu. Dosa. Masa kita mau dapat dosa? Mau ambil dosa? Apa lagi di sosial media ni, ya Allah. Saya tak kebayang dosa-dosa nanti di akhirat dan permohonan maaf kepada orang yang kita buat dosa. Jadi kalau saya utarakan
sekarang ini kan di Indonesia ya, berapa jiwa lah manusia, banyak bermiliar ataupun berbilion ya, jutaan manusia yang ada di Indonesia. Kalau kemenak Pak Yakut tu tak terima di akhirat, kalau fotonya muka dia diganti dengan kepala anjing, bisa habis kita buat, bisa habis kita. Walaupun kita tercatat di Lauhul Mahfuz, kita sebagai ahli syurga, ahli ibadah, banyak sujud, banyak sedekah, banyak menolong orang lain, tapi suka caci maki orang, suka menghina orang, bisa bangkrut kita buat. Amal perbuatan yang kita lakukan itu bisa bang, takut bisa muflis. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW, atadrunal muflis, tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku, orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut di akhirat, bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Mereka yakni ketika di dunia saling caci maki, saling menghina satu sama lain, dan saling menzolimi satu sama lain, sehingga orang yang dizolimi, sehingga orang yang dicaci maki, sehingga orang yang dihina tadi akan menuntut daripada hak-haknya. Ketika dia dituntut, maka amal perbuatan kebaikannya diambil orang yang dihina tadi, dan keburukan dosa orang-orang yang dizolimi tadi dipindahkan kepada dia, sehingga dia bangkrut.